Golkar, Indonesia. Saya mohon maaf belum kompak, di belakang belum. Kalau kita mau meningkatkan suara di 2029, antara perkataan dan perbuatan harus sejalan. Karena itu kita uji coba dengan yel-yel yang lebih keras lagi. Golkar, Indonesia, secerca harapan untuk meningkatkan kursi di 2029. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Langsung ya sekarang ya, normal ya. Sekali lagi kita sambut dengan meriah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Ibu Sari Yuliati. Yang kami hormati, jajaran fungsionaris DPP Partai Golkar yang hadir, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji. Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Bapak Panggah Susanto. Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Tadsyasin Maimun. Segenap anggota FPG DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, segenap Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, para bupati dan wakil bupati dari kader Partai Golkar, Wali Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Semarang, Ketua Partai Politik Jawa Tengah yang hadir, segenap pengurus pleno DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang hadir, Ketua Ormas Pendiri dan yang didirikan dan saya Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, seluruh peserta, tamu undangan dan rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat datang dalam acara Musyawarah Daerah 11 DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Untuk kita bisa merasakan semangat yang luar biasa pada sore hari ini, kita akan beryel-yel terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin, jika saya mengatakan Golkar, Bapak Ibu mengatakan solid. Jika saya mengatakan Indonesia, Bapak Ibu mengatakan maju. Golkar! Indonesia! Golkar! Indonesia! Sekali lagi, Golkar! Indonesia! Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kami untuk menyambut Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Yang kami hormati ternyata di tengah-tengah kita semua telah hadir juga Wakil Ketua MPR RI Bapak Kahar Muzakar, Wakil Ketua DPR RI Bapak Adis Kadir, dan juga telah hadir Wamendak Ibu Roro Esti Widya Putri, dan juga Wamen KP2MI Ibu Kristina Aryani. Matur nuwun, Bapak Ibu luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan agenda selanjutnya. Laporan Ketua Penyelenggara Acara yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry Wawan Cahyono. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Tepuk tangan untuk beliau, sangat meriah sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Sarmuji. Yang kami hormati Ibu Bendahara Umum, Ibu Sari Yuliati. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Bapak Kahar Muzakir. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Bapak Adis Kadir. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Wihaji. Yang kami hormati Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian sekaligus Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM sekaligus Wakil Menteri Perlindungan Migran Indonesia, Ibu Kristiani Aryani. Yang kami hormati Ketua Bidang Organisasi sekaligus Pimpinan Komisi 9 DPR RI, Bapak Yahya Yaini.
yang kami hormati Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan sekaligus pimpinan Komisi 2 Bapak Zulfikar Arsa Sadikin, yang kami hormati Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Bagian Tengah sekaligus pimpinan Komisi 8 DPR RI Bapak Singgih Janu Ratmoko, yang kami hormati Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Ibu Putri, Pak Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Dwi Priyo Atmojo, Wakil Bendahara Umum Pak Doni Akbar, Sekbid Kaderisasi dan Keanggotaan Pak Tarjo Ragil, Pak Ilham Kemas Akbar, Bapak Khairuddin Gustam, Pak Kardeni, dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin matur suwun kerahawanipun. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Bapak Insinyur Pangga Susanto, sekaligus hadir Pak Sekjen dan Pak Bendahara Umum. Yang kami hormati rekan-rekan Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, hadir secara langsung Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, matur suwun, dan segenap pimpinan hadir lengkap DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari Kejaksaan Tinggi, terima kasih. Dari Kepolisian, terima kasih rawuhipun, dan dari Kodam 4 Diponegoro, terima kasih hadirnya. Rekan-rekan Ketua Partai Politik Jawa Tengah yang hadir, Pak Ketum lengkap hadir ini, dari PDIP, dari PKB, dari Gerindra, dari PKS, dari PAN, Demokrat, Nasdem, Hanura, lengkap semua. P3 membersamai kita semua, khusus menyambut Ketua Umum juga. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Semarang, yang kami hormati para Bupati dan Wakil Bupati dari kader Partai Golkar, lengkap Pak Ketum hadir. Yang kami hormati segenap anggota FPG DPR RI, ada Pak Zuli, ada Pak Agung Widiantoro, Ibu Teti, Mas Fernando, Pak Asraf, Mas Doni, Pak Singgih, dan yang lain mungkin nanti bisa menyusul. Yang kami hormati Ketua Ormas Pendiri dan Dirikan dan Sayap Partai Golkar, segenap pengurus pleno DPD Partai Golkar, sesepuh bini sepuh Partai Golkar Jawa Tengah, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan seluruh peserta musda yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di dalam rangka musyawarah daerah ke-11 DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Pak Ketua Umum, izinkan kami atas nama seluruh panitia akan menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar dan seluruh peserta musyawarah daerah 11 DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Pertama, kami mengucapkan selamat datang di musyawarah daerah 11 Partai Golkar Jawa Tengah. Sekaligus kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum dan jajaran pimpinan DPP Partai Golkar yang telah memberikan amanat bahwa Jawa Tengah dipilih menjadi titik awal atau starting point sebagai pembuka bagi pelaksanaan program konsolidasi nasional, yaitu terselenggaranya musda-musda yang akan dilaksanakan di seluruh daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga kelompok kader dan tingkat akar rumput. Kedua, kami laporkan kepada Pak Ketua Umum, kegiatan musda akan kita laksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal hari ini sampai dengan tanggal 4 di Hotel Po ini. Saat ini seluruh peserta musda telah hadir secara lengkap dan telah siap semua untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda musyawarah daerah 11 ini, baik dari utusan 35 kabupaten kota, dari organisasi pendiri, dari organisasi yang didirikan, organisasi sayap partai, Dewan Pertimbangan, dan seluruh pengurus DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah. Terkhusus untuk Ketua Umum dan seluruh ibu bapak semua, untuk acara pembukaan musyawarah daerah ini telah kami hadirkan 1.500 kader untuk menyambut Ketua Umum dan sekaligus untuk menyimak arahan langsung dari Ketua Umum, di mana arahan Bapak nanti akan kami jadikan panduan dalam rangka perumusan program-program strategis bagi arah perjuangan Partai Golkar Jawa Tengah. Ketiga,
Musda 11 ini telah kita niatkan secara bersama bahwa pelaksanaan Musda ini adalah ajang konsolidasi seluruh kekuatan Partai Golkar di Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita akan jadikan ruang untuk merumuskan program kerja jangka menengah Partai Golkar Jawa Tengah, termasuk di dalamnya akan menyusun rekomendasi eksternal sebagai bentuk kontribusi positif Partai Golkar Jawa Tengah bagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam rangka mendukung dan mensukseskan program-program pembangunan baik program secara nasional maupun program daerah di Jawa Tengah. Pak Ketum dan Ibu Bapak semua yang kami hormati, Musda ini kita rancang akan berlangsung hikmat sekaligus meriah, penuh suasana happy. Kesepahaman dan komitmen yang telah terbangun dari seluruh peserta Musda 11 ini sebagai nilai utamanya adalah semangat kebersamaan, soliditas, persaudaraan, dan musyawarah. Terakhir Pak Ketua Umum dan Ibu Bapak semua yang kami hormati, sekali lagi atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum dan seluruh peserta musyawarah daerah 11 ini atas kehadiran dan supportnya sehingga dapat terlaksana kegiatan musyawarah daerah 11 Golkar Jawa Tengah. Kami tentunya mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan kegiatan ini terdapat kekurangan di dalam kami menyelenggarakan baik secara teknis maupun non teknis. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi setiap ikhtiar perjuangan kita. Selanjutnya pada nantinya kami mohon Ketua DPD Partai Golkar dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berkenan memberikan kata sambutan dan berkenan Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi musyawarah daerah 11 Partai Golkar Jawa Tengah. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami undang naik ke atas panggung Bapak Bangga Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memberikan kata sepatah dua kata, akan saya sampaikan yel-yel. Dari tadi belum ada yel-yel ini. Indonesia solid, Golkar solid, Indonesia maju. Golkar, Indonesia. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Pak Sekjen Bapak Muhammad Sarmuji. Yang saya hormati Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bapak Kahar Muzakir. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua DPR RI Bapak Adis Kadir. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus masih Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah Pak Wihaji. Yang saya hormati Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar sekaligus Menteri BPN Pak Nusron Wahid. Ibu Diah Roro Esti Widya Putri Ketua Bidang Lingkungan Hidup Wakil Menteri Perdagangan. Ibu Kristiani Aryani Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Wakil Menteri Perlindungan Migran Indonesia.
Yang saya hormati Pak Yahya Yaini, Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Komisi 9. Bapak Yulfikar Asir Sadikin, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, sekaligus Pimpinan Komisi 2 DPR RI. Pak Singgih Januratmoko, Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Bagian Tengah, Pimpinan Komisi 8 DPR RI. Mbak Putri Aneta Komarudin, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Barat Bagian Barat, serta seluruh rombongan dari DPP Partai Golkar yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Musda ke-11 yang hadir seluruhnya tidak bisa sebutkan saya satu persatu. Bapak Wakil Gubernur Gus Yasin, Tas Yasin, matur nuwun Gus, serta para senior yang hadir ini banyak sekali senior, matur nuwun sangat rawuhipun senior-senior Partai Golkar yang ada Pak Bambang dan Pak Kalwani serta senior-senior yang lain. Siapa lagi yang hadir, partai-partai teman kita pada kesempatan hari ini, yaitu dari PDI, Hanura, mana lagi, dari Gerindra barangkali sini, PKB, dan serta rekan-rekan kita dari partai-partai lain, serta Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu, hadir di sini juga semua Ketua DPD 2 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang siap untuk berpartisipasi pada Musda kali ini, serta organisasi sayap yang mendirikan dan yang didirikan yang siap untuk berpartisipasi dalam Musda ke-10 yang akan dilaksanakan sampai malam nanti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertama tentu tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih diberi kesempatan, masih diberi tenaga, masih diberi kesehatan, masih diberi waktu untuk hadir dalam rangka Musda ke-11 DPD 1 Partai Golkar pada sore hari ini. Dan ini terima kasih Ketum telah mempercayakan Jawa Tengah sebagai yang pertama kali melaksanakan Musda se-Indonesia, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa DPD 1 Partai Golkar sudah siap untuk melaksanakan Musda ini secara damai dan kekeluargaan, ya, kekerabatan. Jadi Partai Golkar ini partai kerabat, jadi insya Allah akan lancar-lancar saja, ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, saya melaporkan selama memimpin Partai Golkar tidak terasa sudah 5 tahun. Betul-betul suatu kenangan yang indah selama saya berkarir, baik sebagai birokrat maupun sebagai DPR RI di struktural. Inilah waktu yang tidak bisa kita lupakan, saya lupakan, ya. Sejak ditugaskan dalam keputusan Musda ke-10 tanggal 13 Maret 2020 hari Kamis, ya. Waktu itu ada Pak Wihaji, ada Pak Yuliatmono, juga ada Pak Wisnu dan lain-lain. Kita
pada saat itu bagaimana saya sebagai orang pendatang baru Pak Ketum, saya belum kenal banyak teman-teman di DPD 1 Partai Golkar. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang cukup saya diberi kesempatan untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi teman-teman yang seperjuangan. Antara lain Pak Wiyaji, ada Pak Yuliatmono, Pak Ferry, Pak Soleh, Pak Lami, ada Mas Iim, ada semualah yang selama ini telah bekerja sama dan saling bantu-membantu, bahu-membahu di dalam dinamika perpolitikan di Jawa Tengah. Alhamdulillah pada saat itu begitu ditunjuk langsung saya ditugasi untuk menghadapi Pilkada 2020. Dan dengan pengetahuan dan pemahaman kemampuan yang saya miliki tentu sangat terbatas. Namun demikian berdasarkan catatan Pak Kahar dari DPP ternyata telah mencatat kemenangan 81% pada saat itu. Dari target 60%. Berikutnya memang kita menghadapi agenda-agenda berikutnya antara lain adalah pemilu, pemilu presiden dan pemilu legislatif serta disusul dengan pilkada serentak. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman, kekompakan dari teman-teman, kita telah memenangkan semua kontestasi pemilu, baik Pilpres, kita mengusung Pak Prabowo Gibran, telah memenangkan di Jawa Tengah. Yang ini jarang-jarang di Jawa Tengah menang ini. Demikian juga pada Pilkada Gubernur, kita mengusung Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, alhamdulillah juga kita menangi. Demikian juga DPR RI, ya, kita juga mengalami peningkatan kursi. Terima kasih kepada dapil-dapil yang telah menyumbangkan tambahan kursi. Jadi meskipun kita tambah 2 tapi kurang 1. Tapi alhamdulillah Tum, apapun harus kita syukuri. Demikian juga kursi di DPR Provinsi. Alhamdulillah kita naik 5 kursi, jadi dari 12 kursi menjadi 17 kursi. Dan alhamdulillah ini merupakan rekod kenaikan nomor 2 setelah Sumatera Utara. Sumatera Utara ada 17 kursi, kita nomor 2, 5 kursi. Tentu saja di DPRD Kabupaten Kota juga memang terus terang saya belum puas dengan hasil, meskipun ada kenaikan tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan di Kabupaten Kota. Oleh karena itu saya kira menjadi tugas dari ketua berikutnya untuk bersama-sama kita nanti memikirkan mulai dari saat ini bagaimana kemenangan-kemenangan itu akan terus berlanjut, bahkan lebih dahsyat lagi kemenangannya. Karena banyak pengamat tadi dari para senior juga disampaikan bahwa inilah kesempatan saat ini Jawa Tengah yang katanya medan yang sangat berat, tapi saya kira kalau kita kerjakan dengan ketulusan, niat yang baik dan kerja keras, insya Allah yang sulit menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan, manakala kita semua kompak dan saling mendukung, saling menguatkan di antara kita. Saya kira demikian saja laporan kami itu. Sekali lagi kita sudah siap sebagaimana tadi Pak Ferry sampaikan untuk melaksanakan Musda ke-11 ini. Mudah-mudahan nanti akan berjalan lancar, berhasil
menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, menghasilkan memilih pemimpin yang sekiranya pantas dan layak untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu selamat bermusdah ke sebelah sini dan insya Allah semua akan berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi semua usaha-usaha kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Bapak Pangga Susanto untuk sambutan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan simak sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Untuk itu turut mengundang naik ke atas panggung Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam kompak, salam perjuangan. Yang sama-sama kita hormati, kami banggakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sekaligus Menteri SDM, beliau Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih atas kedatangannya di Jawa Tengah. Dan kami mohon juga bimbingannya Pak Ketua untuk pembangunan di Jawa Tengah ini. Juga hadir di tengah-tengah kita Sekjen Partai DPP Golkar, Bapak Sarmuji. Juga hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Ibu Sari Yulianti. Yang kami hormati juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar atau Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Mas Wihaji. Kawan lama Pak, senior kami juga di Ansor, matur suwun. Juga hadir di tengah-tengah kita Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Bapak Pangga. Matur suwun Pak atas supportnya yang tadi juga disampaikan, salah satu memenangkan Pilgub di Jawa Tengah. Saudara saya, beliau Kiai Nusron Wahid, yang sekaligus Menteri ATR, BPN, dan Badan Fatwa di Golkar, ngoten ketinggalan. Dan beliau ini dinobatkan sama bapak saya untuk di Golkar, Pak Ketua. Nggak boleh pindah-pindah. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI, Bapak Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Adis Kadir, juga hadir dari Wamen Perdagangan, Ibu Roro Esti Widya Putri, dari Wamen KP2MI, Ibu Kristiana Aryani, juga hadir para anggota PG, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Jawa Tengah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Bupati, Wali Kota, dari kader Partai Golkar, juga sahabat-sahabat ketua-ketua partai politik di Jawa Tengah, lengkap tadi disebutkan semuanya, terima kasih.
atas kebersamaan, kekompakan yang tadi disebutkan dalam tema Musda ke-11 untuk DPD Golkar Jawa Tengah. Seluruh peserta Musda 2 Partai Golkar Jawa Tengah Kabupaten Kota, terima kasih. Juga tidak lupa guru kami, Kiai Halwani, ada Kiai Ahmad Daroji, Kiai Tafsir kalau nggak salah hadir juga dari Ketua Muhammadiyah. Terima kasih Pak Yai. Nggak kelihatan Mas. Dari NU, dari PWNU atau yang mewakili. Itu bentuk dari support dan kekompakan di Jawa Tengah. Support untuk Golkar, saya rasa. Dan saudara kami, Wakil DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang mungkin juga nanti akan mimpin di Jawa Tengah, rasa-rasanya seperti itu dengar-dengarnya saya nggak tahu. Pak Saleh sudah mepet dengan senior-senior ketua di DPD 1 Jawa Tengah, Pak Yuli. Baik, untuk mengawali sambutan yang diamanatkan kepada saya mewakili Mas Lutfi, tentu beliau menitipkan salam kepada seluruh kader Partai Golkar, khususnya yang di Jawa Tengah, dan utamanya adalah DPP Golkar yang memberikan rekom kepada kami. Selanjutnya tentu sebagai insan yang beriman kita patut bersyukur. Pada sore kali ini kita bisa mengikuti Musda ke-11 Partai Golkar untuk Jawa Tengah. Partai Golkar memiliki sejarah yang panjang dalam pembangunan, bukan hanya di Golkarnya, akan tetapi juga pembangunan di Jawa Tengah, termasuk negara Republik Indonesia. Tadi disampaikan bahwa Jawa Tengah ini menjadi yang pertama untuk melakukan Musda. Dan saya tadi mendengarkan Pak Ketum menyampaikan ada yang secara nalar dan non-nalar. Tetapi kami menangkap yang disimpan lebih dari itu. Beliau mengetahui bahwa sejarah Jawa Tengah ini yang menjadi sentral. Rasa-rasanya kalau tadi digelurakan, dielu-elukan untuk menambah kursi, ini Pak Ketum mengetahui mikot yang paling utama itu ya Jawa Tengah. Maka sudah tepat kalau Jawa Tengah ini dijadikan mikot untuk evaluasi, regenerasi, dan tentu menggelorakan semangat para kader. Seperti yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Maimun, bahwa dulu setelah merdeka itu bagian Jawa Timur, bagian Jawa Barat, bagian provinsi menyatakan bagian, tapi Jawa Tengah enggak mau. Jawa Tengah ya provinsi Jawa Tengah, bukan bagian, tetapi juga sentral untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sudah tepat Pak Ketum kalau Jawa Tengah dijadikan mikot untuk perjuangan di tahun 2029. Kami dari pemerintah, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang selama ini diberikan oleh Partai Golkar. Kami tahu bahwa Golkar di Jawa Tengah benar-benar sesuai dengan partainya, yaitu karya yang diutamakan. Artinya apa? Sumbangsih, pemikirannya, kebersamaannya, pemikirannya, keumatannya ini dilakukan. Maka kami mengucapkan terima kasih dan ke depan kami juga berharap, karena tadi disampaikan bahwa oleh Pak Ketua Panitia disampaikan bahwa selain Musda juga akan memberikan rekomendasi kepada
pemerintah. Maka ini yang kami tunggu. Bukan hanya rekomendasi setelah musdanya, tetapi juga kami tunggu kerjasamanya. Karena kami tahu Partai Golkar di DPRD-nya suaranya juga gemuk. Dan kami tahu bahwa pergerakan untuk memenangkan Pilgub kemarin kami juga menghormati. Maka kami di pemerintah nggak akan meninggalkan jasa panjenengan semua. Kami terus berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama membangun Jawa Tengah. Bagaimana meningkatkan APBD-nya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, bagaimana membangun dengan keterbatasan, maka kami dari pemerintah mengajak tidak membedakan lagi. Siapapun yang mikotnya dari Jawa Tengah dan memiliki alma mater dari Jawa Tengah, mari kita bangun Jawa Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu Mas Wihajinya, walaupun beliau dari Golkar ya, beliau pernah menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. KTP-nya juga masih Jawa Tengah. Maka saya berharap juga menteri-menteri yang ada dari Jawa Tengah, tolong bantu kami di pemerintahan ini untuk membangun Jawa Tengah. Begitu juga kami juga sudah mengajak bermusyawarah, berembuk, meminta masukan dari DPR RI-nya, pemikiran-pemikirannya. Panjenengan semua pasti memiliki aspirasi yang diberikan kepada Jawa Tengah. Kami di Jawa Tengah ada tematiknya. Yang pertama tentang infrastruktur, yang kedua tentang ketahanan pangan, lalu berlanjut ada pariwisata ramah Muslim, ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Maka ini kita harus bersama-sama termasuk DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Maka kami di sini mohon petunjuk, mohon arahan kepada para senior. Saya yakin bahwa di dalam Partai Golkar ada orang-orang yang hebat, yang pernah memimpin negara ini, yang pernah memimpin di Jawa Tengah ini. Kami yang baru belajar mohon arahannya dan minta bimbingannya. Semoga kami bisa mewakili seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk membangun Jawa Tengah ini. Sekian, terima kasih atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Jawa Tengah mengucapkan selamat bermusda. Yang ke-11, saya yakin bahwa ini akan menentukan pemimpin yang lebih baik lagi, pemimpin yang lebih membawa aspirasi masyarakat, memikirkan rakyat, muncul dari Partai Golkar. Selamat bermusda, semoga hasil yang gemilang, semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada kawan-kawan partai, saya ucapkan terima kasih atas supportnya, atas kebersamaan dalam Bhinneka di Jawa Tengah ini. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Taji Yassin Maimun atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan agenda, boleh kita dengar dulu semangatnya lagi. Kita akan beryel-yel, Golkar Indonesia, Golkar Indonesia, Golkar Indonesia. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Karena sekarang saatnya kita akan mendapatkan menyimak bersama arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus untuk membuka acara dengan resmi. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai, karena ini adalah waktu yang paling membuat kita ngantuk, izinkan saya untuk meneriakkan yel-yel dengan semangat bagi seluruh kader Partai Golkar yang ada di ruangan ini. Yel-yelnya udah tahu kan? Golkar Indonesia. Saya mohon maaf belum kompak, di belakang belum.
kalau kita mau meningkatkan suara di 2029, antara perkataan dan perbuatan harus sejalan. Karena itu kita uji coba dengan yel-yel yang lebih keras lagi. Golkar! Indonesia! Secerca harapan untuk meningkatkan kursi di 2029. Yang saya hormati Saudara Sekjen DPP Partai Golkar, Cak Sarmuji, yang juga adalah sebagai ketua fraksi fraksi Golkar di DPR RI, Ibu Bendahara Umum yang saya hormati, Ibu Sari, Pak Wagub yang saya muliakan dan saya hormati, izinkan saya, sekalipun Pak Wagub sudah memberikan penghormatan, ucapan hormat kepada tim saya dan Bapak Ibu semua sebagai kelaziman dari DPP Partai Golkar, setiap kunjungan saya harus memperkenalkan satu-satu agar afdol. Nah, kebetulan ini tim lengkap yang saya bawa Pak Wagub. Di dalam Musda adalah tim lengkap di mana Wakil Ketua Umum bidang kepartaian kami yaitu Pak Kahar ikut dalam rombongan ini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum yang paling senior. Nah, coba bayangkan. Tapi gayanya muda terus. Wakil Ketua MPR RI. Kemudian ada Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI. Nah, ini Pak Adis ini wajahnya ini. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Pak Wihaji yang juga adalah Menteri Kependudukan. Putra Sragen, mantan Bupati Batang yang berhasil membuat kawasan industri. Kemudian ada Pak Kiai Haji Nusron Wahid, putra terbaik Indonesia asal Jawa Tengah, yang bajunya mirip-mirip dengan bajunya Pak Presiden Prabowo. Kemudian ada Pak Wakil Ketua Umum siapa lagi ya? Oh, ada Pak Yahya Zaini, pimpinan Komisi 9, Ketua Bidang Kaderisasi ya, kaderisasi. Kemudian ada Ibu Roro, Ketua Bidang Lingkungan dan Wamendak. Jadi kader Partai Golkar ini udah blending antara senior dan junior. Kemudian ada Ibu Kristina, Menteri yang urusan kirim-kirim tenaga kerja ke luar negeri. Kira-kira begitulah. Supaya tidak terlalu ini urusannya. Ada Adinda Putri, anggota Komisi 11, usia 31 tahun. Ada siapa lagi yang tadi satu pesawat? Kemudian ada anggota DPR RI yang ikut dalam rombongan ini, Pak Singgi. Mana Pak Singgi? Ini dapilnya Jawa Tengah juga ini. Kemudian Pak Jamaluddin Malik, Pak Agung, lengkap ini. Saya absen satu-satu Pak. Karena Pak Prabowo sekarang kalau datang ke acara bawa anggota kabinetnya di absen. Saya pakai gaya absen juga. Supaya Bapak Ibu ketua-ketua DPD 2 ngelihat mana anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah dari Golkar yang datang di acara Musda. Kalau nggak datang hari ini bikin catatan. Kemudian Pak Fernando Anindito. Oh, ini teman saya di HIPMI ini. Ibu Teti. Wah, ini Ibu Teti. Ibu Teti salam kenal ya. Kemudian ada Pak Asraf. Oh, Paten Pak Asraf. Pak Doni Akbar. Oh, saya pikir Don kok nggak datang Don, kok datang hari ini ya. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Jawa Tengah yang sebentar lagi akan demisioner, yang juga anggota DPR RI dan pimpinan Komisi 4, Pak Panggah. Oh.
dan seluruh fungsionaris DPD Golkar Jawa Tengah, ada Sekum, Bendum dan seluruh pengurus. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur dan seluruh anggota Forkopimda Jawa Tengah. Sahabat-sahabat saya, ketua-ketua partai DPD 1 Jawa Tengah yang saya muliakan. Kita ini kalau sudah selesai pilkada sama pileg, udah sahabat. Nanti pileg sama pilkada lagi baru mulai kompetisi barang ini. Yang saya hormati Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang dari kader Golkar yang sempat hadir. Kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu semua. Ketua DPD Golkar DPD 2 seluruh Jawa Tengah yang hadir. Dan seluruh peserta DPD 2 yang hadir. Lebih khusus kepada yang mulia para senior sesepuh kami. Golkar ini besar karena ada sejarahnya. Dan sebagai generasi penerus harus menghargai sejarah itu. Dan karena itu saya hormati para sesepuh Partai Golkar Jawa Tengah. Ada Pak Kiai Haji Ahmad Roji, Kiai Haji Ahmad Sadiani, Pak Bambang sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah dulunya, Pak Arif, Pak Sasmito, dan seluruh senior-senior Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya muliakan seluruh kader Partai Golkar peserta Musda ke-11 Jawa Tengah. Ada tadi Sekjen KPPG ya. Ada sempat hadir juga ya. Memang ngeri kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad ta'mabad. Biar kita tidak kalah daripada Kiai Haji Nusron Wahid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Musda yang ke-11. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati yang tadi saya lupa. Dan wakil-wakil ketua Pak Soleh. Saya pikir kau ini harus dipelonco dulu sebelum masuk ke sana. Saya harus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Pangga sebagai Ketua DPD Golkar dan seluruh fungsionaris DPD 1 Golkar Jawa Tengah dan seluruh ketua-ketua DPD 2 Golkar Jawa Tengah dan seluruh kader Golkar se-Jawa Tengah yang telah berhasil memenangkan Pilpres pada 2024 dan Pilkada di Provinsi Jawa Tengah serta mampu menaikkan kursi Golkar baik di kabupaten, provinsi dan DPR RI. Ini adalah sebuah karya nyata dari kepengurusan Pak Pangga yang hari ini kita melakukan musda. Kita berikan aplaus kepada pengurus. Sudah barang tentu capaian yang dilakukan ini merupakan kerja-kerja kolektif. Kerja-kerja struktural maupun non-struktural. Kerja-kerja kader maupun simpatisan. Dan karena itu kita hargai itu. Musda jangan hanya dimaknai sebagai proses pergantian kaderisasi. Tidak hanya dimaknai sebagai proses pergantian ketua DPD. Tapi jauh lebih dari itu adalah musda harus dimaknai sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat DPD 1 dan sebagai instrumen awal untuk melakukan konsolidasi secara total. Musda melahirkan selain memilih ketua umum adalah mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari para ketua DPD 1
dan merumuskan program-program kerja dan sekaligus melahirkan rekomendasi-rekomendasi baik internal maupun eksternal. Golkar adalah partai yang sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa. Sudah makan asam garam. Sudah melewati proses-proses fase perjuangan. Baik dalam proses mendirikan, lahir pada 20 Oktober tahun 64. Ikut pemilu pertama pada tahun 71. Golkar pernah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah selama hampir 30 tahun lebih pada masa kepemimpinan Orde Baru. Reformasi Golkar sempat mengalami fase titik terendah. Tapi sekali lagi, sebagai partai dengan moto dan doktrin karya kekaryaan, mampu melepaskan diri dari ujung jarum yang menjadi persoalan besar untuk menjadi partai pemenang di pemilu 2004 pada masa silam. Dalam sejarahnya juga, pasca reformasi, Golkar tidak pernah di bawah nomor 3. Selalu menjadi partai nomor 2. 2004 menjadi partai pemenang. 2009 menjadi partai pemenang nomor 2 sampai dengan pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa partai Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dinamis, dan penuh dengan semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita dengan doktrin karya kekaryaan. Dalam perspektif itu Bapak Ibu semua, Golkar hari ini berada bersama-sama dalam koalisi pemerintahan Pak Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Kita sudah tahu semua bahwa ada 4 minimal program utama Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama adalah kedaulatan pangan. Yang kedua adalah kedaulatan energi. Dan yang ketiga adalah hilirisasi. Dan yang keempat adalah makanan bergizi. Lewat mimbar yang terhormat ini, saya instruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar, baik yang ada di DPRD Provinsi, di DPR RI, Bupati Wali Kota, atau anggota DPR Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, harus kita menyukseskan dan mengawal secara utuh. Ini harus kita lakukan sebagai bentuk komitmen totalitas kita sebagai partai pendukung bersama-sama dengan partai koalisi yang lain. Dan ini juga yang menjadi keputusan kita di Munas. Dalam perspektif itu, saya ingin menghimbau bahwa memilih Jawa Tengah sebagai tempat pertama untuk melakukan musda bukanlah sebuah pilihan yang secara begitu saja, tapi melalui pertimbangan matang, melalui solat malam, melalui zikir-zikir yang dipimpin oleh Pak Nusron. Dan Golkar ini selalu dalam bertindak ada ilmu data, ada ilmu feeling, dan ada ilmu kirka, serta ilmu langit. Ilmu langit membisikkan kepada kita semua bahwa alangkah lebih baiknya untuk menuju pemilu 2029 agar kursi Partai Golkar naik, harus kita memulai start dari Jawa Tengah. Ini ada bisikan Pak Wagub. Jadi apa yang Pak Wagub tadi sampaikan kok sama ya? Kelihatannya Pak Wagub juga ada secerca harapan untuk bisa kita sama-sama dalam keluarga besar Partai Golkar.
Kenapa saya katakan bahwa Jawa Tengah dipilih menjadi provinsi sebagai start awal musda? Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan tanda zaman itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Dan ketika kita memutuskan itu atas bisikan dari Pak Kahar sebagai senior saya, dia mengatakan bahwa untuk kita bisa memenangkan provinsi lain, maka kita harus merebut Jawa Tengah dulu. Dan saya yakin ke depan Jawa Tengah akan menjadi lumbung suara bagi semua partai. Bagi semua partai. Lebih khusus lagi adalah Partai Golkar. Kaitannya dengan konsolidasi. Dalam konteks konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa. Tidak ada partai yang hebat yang ikut menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita harus kita melakukan revitalisasi. Dan ini baru kita berbicara tentang bagaimana melakukan penyegaran. Dalam perspektif itulah atas bisikan dari kader-kader Partai Golkar untuk bagaimana memberdayakan teman-teman daerah. Pak Soleh telah mengatakan kepada saya bahwa hilirisasi ketahanan energi itu akan bagus kalau ada keterlibatan daerah secara masif. Dalam konteks energi Pak Soleh, tadi malam saya sudah mendapat laporan, masyarakat harus mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terutama kepada sumur-sumur minyak yang ada di wilayah Jawa Tengah maupun yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jangan hanya dimiliki oleh pemegang konsesi-konsesi besar K3S. Tetapi sumur-sumur kecil yang bisa dikelola oleh koperasi, oleh UMKM, oleh masyarakat, kita harus serahkan. Dan saya kemarin Pak Soleh sudah melakukan rapat permen untuk seluruh sumur-sumur kecil yang dikuasai oleh masyarakat, kita legalkan untuk diberikan kepada masyarakat dan koperasi. Ini baru kita bisa berbicara suara rakyat, suara Golkar. Dalam konteks merubah tagline dari suara Golkar ke suara Golkar suara rakyat ke suara rakyat suara Golkar. Golkar melakukan reposisi atas dasar perenungan panjang bahwa nggak bisa apa yang dipikirkan oleh DPP Golkar itu adalah hal yang terbaik juga di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak hanya boleh berpikir top down, tapi kita harus berpikir juga apa yang dimaui dari rakyat. Kita akan ketemu di tengah. Karena itu kita mulai rubah tagline kita, suara rakyat, suara Golkar. Jadi apa yang dikehendaki oleh rakyat, itu yang diperjuangkan oleh Partai Golkar, saudara-saudara semua. Itu yang akan kita perjuangkan. Jadi Pak Soleh ada beberapa kemarin, udah clear itu barang. Beberapa anggota DPD, anggota DPRD Pak Wagub, Jawa Tengah datang ke saya. Dalam rangka menerjemahkan kebijakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Maka pengelolaan sumur-sumur itu yang kecil-kecil kita kasih. Jadi itu clear. Itu semua terjadi karena perintah Pak Gubernur sama Wakil Gubernur. Jadi udah. Yang berikut,
Ini sebentar lagi mau azan maghrib ini. Jangan sampai Pak Kiai Haji Nusron menginterupsi kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan selamat bermusda. Saya mohon bagi DPD-DPD 1 yang hadir di sini dari provinsi lain, jadikan contoh yang dilakukan oleh DPD 1 Jawa Tengah dalam menjalankan musda. Ini jadikan prototipe dalam implementasi ke depan. Semua partai koalisi adalah sahabat kita, semua partai politik adalah kawan kita. Tetapi kita harus berikhtiar untuk berpikir, bertindak dalam rangka menjaga eksistensi partai dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan partai pada pemilu 2029 adalah bagaimana meningkatkan kursi Partai Golkar yang kita cintai bersama. Mengakhiri sambutan saya mengajak kita yel-yel terakhir. Golkar! Golkar! Indonesia! Sebelum saya mengakhiri, saya juga meminta kepada pengurus DPD 1, kawal baik gubernur dan wakil gubernur. Kawal baik. Kalau ada partai lain yang ingin mencolek gubernur dan wakil gubernur, jangan menunggu partai lain di depan. Golkar yang harus ada di depan. Karena itulah sebuah komitmen. Ketika kita sudah mendukung, harus kita mengawal. Kita harus menjamin. Kita harus menjaga sampai akhir. Itulah ciri daripada Partai Golkar, Pak Wagub. Tapi kalau ada barang-barang yang bisa di-sharing dengan Partai Golkar, jangan juga ditutup-tutupi gitu kira-kira. Supaya Soleh juga bisa senyum. Ya, Le ya. Itu kira-kira. Berapa calon ketua DPD 1? Pak Pangga. Berapa calon ketua? Cuma satu saja. Jadi sudah clear barang ini. Sudah beres. Ada setengah-setengah kaman lagi enggak? Memang Soleh ini teman saya. Ini saya mau cerita sedikit. Waktu saya calon ketua umum AMPI 2010, Soleh ini ketua AMPI Jawa Tengah 2010. Dia tahu bahwa mungkin saya kalah, tapi dia dukung saya sampai berakhir, sekalipun kalah. Tadinya saya tanya ada berapa calon. Kalau ada lebih satu calon, saya akan mempergunakan hak prerogatif saya, Le, untuk memilih kau. Tapi karena cuma satu calon, jadi nggak perlu lagi ada hak prerogatif itu. Karena insya Allah kau terpilih dengan baik-baik, ya, dengan baik-baik dan rangkul senior-senior, rangkul senior-senior. Senior-senior ini adalah tokoh yang harus kita sama-sama dengan mereka. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.